Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast San Marino GP part pertama. Seperti biasa kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk plus gosip-gosip di awal akhir pekan balapan. Setelah itu di part kedua nanti yang pastinya akan digembok lagi. Mungkin sekitar 1 atau 2 hari oleh admin akun supaya nggak tumpang tindih sama yang part pertama ini. Kalau kalian dengar berisik di belakang, kucing gue lah nggak tahu berisik main apa. So, yang pertama gue lupa bahas di Aragon GP kemarin adalah pengumuman bahwa Brno itu kembali akan menggelar MotoGP di tahun 2025. Jadi, kalau kalian sudah jadi fans MotoGP lebih dari 5 tahun, kalian pasti tahu Brno ini sudah pernah menggelar MotoGP. Bahkan sudah kayaknya lumayan lama deh ya mereka menggelar. Waktu itu, sirkuit Brno masih dimiliki oleh Karel Abraham Senior, papanya Sultan Abe. Kalau kalian adalah fans MotoGP Bangkotan, kalian pasti tahu yang namanya Sultan Abe. Jadi kalau nggak salah waktu itu pandemi Nengnongna dan MotoGP itu harus digelar tanpa penonton. Nah, waktu itu Brno memang menggelarnya, tapi karena nggak ada penonton ya wajar itu menjadi kesulitan finansial bagi sirkuit itu. Karel Abraham Senior itu memang sempat meminta pertolongan kalau nggak salah sama pemerintah daerah, tapi nggak dikasih. Alhasil sirkuit itu dikeluarkan dari kalender MotoGP karena gagal bayar royalty host. Setelah itu, sirkuit Brno dijual oleh Karel Abraham Senior ini ke, kalau nggak salah ini semacam BUMN-nya negara Ceko. Mirip-mirip dengan Mandalika. Untuk pemerintah Indonesia ini dimiliki oleh BUMN juga kan, kalau Mandalika. Nah, sama dengan sirkuit Brno. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena sirkuit ini sudah dimiliki oleh pemerintah, mulailah mereka mengajukan permohonan untuk kembali menjadi host MotoGP. Ya, meskipun itu artinya mereka harus mulai dari awal lagi, homologasi dan segala macam, karena memang sudah lama banget nggak gelar MotoGP, di mana tracknya MotoGP sekarang itu udah naik standar karena motor-motornya juga udah naik level. Udah lebih cepat, udah lebih gila, udah lebih aneh-aneh lah ya. Jadi harus dilakukan homologasi lagi ke sirkuit Brno-nya. Tapi ya menurut Menteri Pariwisata Olahraganya, gue lupa lah apalah semacam itu. Mereka bilang mereka akan melakukan segala sesuatunya untuk bisa membuat sirkuit ini layak untuk kembali menggelar MotoGP. So, karena Opa Espeleta, Ketua DPRD tingkat pusat bilang tidak akan menggelar seri lebih dari 22 seri tahun depan, artinya akan ada sirkuit yang didepak. Gosip berempuk-sepoi Portimao yang akan didepak. Kenapa? Karena alasan keselamatan. Jadi meskipun ini adalah sirkuit akamsinya Papa Alis, dan di sana itu Papa Alis amat sangat dipuja-puja, tetapi masalahnya adalah sisi keselamatannya itu sangat riskan. Sirkuit Portimao bukan perkara sekali 2 kali menjadi tempat crash beratnya para rider. Masih ingat Pol Espargaro kan celaka di sana kemarin? Yang rahangnya patah, paru-parunya memar, tulang belakangnya patah di 3 tempat, bahkan harus dikeluarkan 1 ruas. Dan sekarang dia harus menikmati posisinya sebagai test rider KTM karena memang dia harus didepak demi seatnya Pedro Acosta. Di sana juga Morbidelli cilaka di awal musim kemarin ketika latihan. Bisa dibilang hampir kehilangan nyawanya kalau nggak ada Marquez Brothers di sana. Jadi ya you know lah berapa utang santan instannya Morbidelli ke Marc Marquez. Jadi menurut gua wajar ketika Morbidelli dikintir sama Marc Marquez, Morbidelli nggak komplain karena dia emang utang 1 nyawa sama Marc Marquez. Selain itu, Pecco Bagnaia, Raja Ducati itu pernah komplain soal gravelnya Portimao yang gede-gede segede gaban. Masih ingat? Itu kan waktu itu nggak diganti sama Portimao. Tahun berikutnya dikomplain lagi sama rider, diganti tapi nggak diganti semuanya. Diganti ala-ala Mandalika, masih ingat? Yang cuman di area tertentu yang diperkirakan rider akan crash ke situ, itu yang diganti, yang lainnya kagak. Jadi gosipnya Portimao yang akan diganti. Selain itu, Hungaria itu dikabarkan akan mengisi kalender MotoGP, entah menggantikan sirkuit mana. Tapi yang jelas, Opa Espeleta bilang, sirkuit manapun yang merasa siap menggelar MotoGP, kita nggak masalah. Yang penting mereka standby aja. Kalau ada sirkuit yang di kalender batal gelar, mereka akan langsung masuk. Jadi semudah itu. Sempat ada yang tanya, gimana tuh soal homologasi? Ya, katanya kan sekarang ada AI. Masih ingat proses homologasinya sirkuit Bud di India? Yang nggak perlu rider ikut ngetes,
cukup pakai AI katanya. Ada teknologi AI untuk mengujinya. Jadi dibikinlah itu komputer segala macam, diambil data setupnya Ducati, itu yang dipakai untuk data simulasi. Kalau itu berhasil, maka dia lolos homologasi. Kenapa pakai datanya Ducati? Karena Ducati adalah motor tercepat di trek saat ini. Jadi itu yang dipakai untuk jaga-jaga. Jadi Opa Espeleta bilang nggak perlu khawatir soal homologasi. Yang penting kalian udah standby, homologasinya udah oke. Kalau lolos homologasi versi AI, maka kalian harus standby. Begitu ada sirkuit yang batal gelar, kalian bisa langsung masuk. Nah, apa kabar Kazakhstan? Nah, ini juga yang nggak jelas. Sepertinya Dorna mulai ini sudah 2 kali nih batal. Ini bobonya ala-ala Finlandia, Kimi Ring nih. 2 kali batal, 3 kali batal, udahlah ya. Tapi entahlah, nanti kita lihat seperti apa, karena itu kan perkara uang. Kalau Dorna mah yang penting ada uangnya. Kenapa? Karena Liberty Media lagi butuh duit. Gua nggak tahu apakah ini sudah gua bahas di podcast sebelumnya atau justru gua bahas di podcast colongan, gue lupa. Yang jelas, Liberty Media itu harus menjual sebagian sahamnya di F1 itu untuk melunasi pembeliannya Dorna. Karena Liberty Media bulan lalu itu membuat pengumuman bahwa mereka itu berencana untuk menjual 10 juta saham mereka di F1 itu untuk diubah menjadi uang tunai untuk menyelesaikan akuisisinya Dorna plus untuk mengakuisisi utang. Utang ini gue nggak tahu apakah utangnya Dorna atau utangnya LM, karena memang pembelian Dorna itu termasuk dengan beli utangnya. Kurang lebihnya sih seperti itu, dan itu jatuh temponya di akhir 2024. Gue nggak tahu apakah penjualan ini berjalan dengan lancar atau enggak. Kita akan tahu di akhir tahun ini. So, kita akan membahas San Marino GP-nya. Di konferensi pers San Marino GP, Pecco Bagnaia meminta maaf. Jadi, kan kalian dengar di podcast Aragon GP part kedua ketika Alex Marquez curhat. Dia bilang, tidak benar bahwa saya sengaja ingin mencelakai orang lain. Jadi gosipnya Alex Marquez memang dapat SP karena dianggap lalai dan merugikan kepentingan pabrikan. Ternyata Pecco Bagnaia, Raja Ducati juga kena SP. Ada yang bilang itu Audi campur tangan. Menurut gue sih, meskipun Audi nggak campur tangan, Ducati bakal kasih SP emang. Kenapa? Karena memang setiap rider Ducati, kalau kalian udah ngintil gue lama, kalian pasti tahu gue udah berapa kali bilang ini. Setiap rider Ducati tidak diperbolehkan membicarakan rider lain di depan media. Waktu itu pernah dilakukan oleh Marc Marquez ketika Portimao Clash, tapi kan karena dia adalah rider newbie, anak baru yang belum tahu aturan pabrikan. Tetapi Pecco Bagnaia kan rider senior di situ, Raja Ducati, dia sangat tahu aturan itu berlaku untuk dia. Tapi dia ngomong dan menuding Alex Marquez terang-terangan berusaha mencelakai dia di Aragon GP. Jadi itu dianggap sebagai melanggar aturan hubungan dengan media, kalau nggak salah. Jadi kan kalian kalau udah lama-lama ngikut gue, kalian pasti tahu bahwa Ducati itu selalu punya asisten untuk menemani para ridernya itu ngomong di depan media. Nah, masalahnya adalah Pecco ngomong itu ketika tidak ada itu asisten. Waktu itu kalau kalian sering nonton di TV luar atau TV yang berbayar, bukan TV lokal, itu ada sesi di mana rider itu ngomong di belakangnya ada backdrop. Jadi itu memang untuk media, tapi bukan pakai meja. Biasanya mereka akan berdiri sambil lewat terus ditanya sama media. Nah, waktu itu tidak ada asistennya Ducati sama Pecco. Nah, Pecco nyosor lah bilang, ada tuh orang tuh mau ngejatuhin gue, emang sengaja. Karena emang datanya mengatakan bahwa dia itu nggak ngerem sama sekali. Ya, udah gue bilang, Pecco kalau nuduh berarti dia punya datanya. Ya memang gosipnya datanya memang seperti itu. Dia sama sekali nggak ngerem. Datanya emang begitu. Jadi Pecco itu ngomongnya sebenarnya udah bener. Cuman aturannya Ducati itu nggak boleh dibahas di media. Itu adalah konsumsi internal Ducati karena clash-nya adalah antar para Ducati. Kurang lebihnya begitu aturannya. Jadi pelanggarannya Pecco bukan karena dia memfitnah, karena datanya emang bener. Tapi lebih karena dia ngomongnya nyosor ke media. Jadi si Pecco akhirnya harus minta maaf di konferensi pers San Marino GP. Jadi dia bilang, saya minta maaf atas kata-kata kasar saya kepada Alex Marquez mengenai kejadian di Aragon GP.
Tetapi pendapat saya mengenai Crash ini tidak berubah. Artinya dia tetap menuding bahwa Alex sengaja mau menjatuhkan dia karena memang data telemetrinya mengatakan dia nggak ngerem sama sekali. Jadi dia bilang saya mengatakan itu berdasarkan data telemetri yang saya lihat. Itulah yang membuat saya marah, terutama karena setelah crash, Alex mengucapkan sesuatu yang menurut saya tidak bisa saya terima. Tetapi pada akhirnya kami mencapai kesimpulan bahwa memang kami melihat crash itu dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, saya itu melihat data telemetri dan dari situ saya dikuasai oleh emosi dan saya melontarkan kata-kata yang memang terlalu keras untuk Alex Marquez. Tetapi pendapat saya mengenai crash itu tidak berubah. Artinya sebenarnya dia nggak mau minta maaf, disuruh minta maaf aja. Kena SPK soalnya. Jadinya ya udahlah, mau gimana. Nah, Alex Marquez berpendapat itu adalah permintaan maaf yang terlambat. Kenapa? Karena dia bilang, saya sudah minta maaf sama Peko Bagnaia di motorhome dia hari Minggu malam. Jadi itu setelah mereka packing-packing mau balik ke rumah. Nah, Peko itu ngomong ke media itu setelah balapan. Hampir bisa dibilang setelah crash. Jadi dia pulang dari medis, dia duduk sebentar di pedoknya, dia keluar di pedoknya ketemulah wartawan. Nah, ngomonglah dia seperti itu. Karena kan dia masuk ke pedok dia itu buat ngecek data, telemetri. Sebenarnya ada apa? Apakah dia yang salah, apa gimana? Dan dia mendapati bahwa Alex Marquez memang nggak ngerem. Jadi dia keluar dengan marah. Dia pergi sebenarnya ke race direction, tapi mereka nggak ketemu di sana. Mereka datang di saat yang berbeda. Jadi Pekonya bilangnya apa ke Freddie Spencer, masuklah Alex Marquez, bilangnya apa ke Freddie Spencer, ujungnya nggak ada penalti sama sekali. Nah, sebenarnya Peko nggak masalah soal nggak ada penaltinya, tetapi tudingan Alex Marquez bahwa sebenarnya Peko yang harus mengalah itu yang bikin Peko marah. Ditambah lagi pas periksa data telemetri, emang dia nggak ngerem. Jadi menurut dia, oh berarti emang lu sengaja ngincer gua dong. Itulah kenapa begitu keluar dari periksa data telemetri, ketemu wartawan, nyerocos lah dia. Nah, sementara Alex Marquez nongol di motorhome dia minta maaf itu hari Minggu malam pas dia udah packing-packing mau pulang. Jadi Peko juga yang emang masih sebel, udah memar kiri kanan dapat SP pula. Jadi dia yang udahlah ntar aja dipikir. Nah, itulah kenapa dia membiarkan semua itu. Dia sendiri juga membutuhkan ketenangan dan harus fokus sama dia punya memar-memar. Jadi di konferensi pers San Marino GP baru dia minta maaf. Nah, Alex Marquez bilang udah telat. Image saya udah terlanjur rusak. Saya dianggap sebagai rider berbahaya yang sengaja mencelakai orang lain. Well, ada yang bilang itu terlalu jahat. Gini, niat dia itu persis ala-alanya Aldegar ke Oncu atau Joe Roberts ke Vietti di Moto2. Jadi dia itu pengen sapu jagat. Tahu nggak sapu jagat? Sapu jagat itu adalah masuk dari dalam, nyentil sedikit rider di luar supaya rider di luar ya paling buruknya crash tapi paling nggak melebar. Buruk-buruknya crash tapi maksudnya adalah dia itu ingin mengambil line di dalam. Masalahnya adalah dia nggak terlalu pintar untuk itu, ditambah dengan trek Aragon yang kotor. Akhirnya alih-alih rebah dia malah keterusan. Udah melebar, nyalahin orang pula. Udah ngegiles orang pula. Jadi Peko bilang ya butuh waktu untuk saya bisa menenangkan diri saya dan saya fokus pada tubuh saya dulu. Baru saya memikirkan bahwa wow memang saya sudah salah terlalu keras pada Alex Marquez. Nah, Peko alih-alih mengeluh soal badannya, dia sendiri bilang, untungnya nggak ada yang patah. Kalau saya lihat dari video crashnya, ya memang kalau lo lihat lagi video crashnya, lo ulang lagi, lo ngilu sendiri, serius. Untung dia nggak ada yang patah, kegulung-gulung kayak Susi, serius nih. Jadi dia bilang kalau saya lihat video crash saya, ya kalau mau dibilang sepertinya saya harus bersyukur nggak ada yang patah, cuma memar-memar. Leher saya udah nggak sakit, tapi bahu saya ini masih sakit banget. Mau dibilang dislokasi sih enggak, tapi ototnya itu yang benar-benar memar. Jadi dia bilang saya nggak tahu apakah saya bisa memenangi San Marino GP ini. Yang jelas saya berusaha yang terbaik untuk nggak kehilangan terlalu banyak poin lagi dari Jorge Martin. Jadi kalau Peko Bagnaia yang nggak terlalu ngeluh soal dia punya memar-memar, Alex Marquez lain cerita. Jadi dia bilang, saya sendiri itu sampai harus menjalani fisioterapi gara-gara badan saya babak pelur habis crash. Gue tuh mikir, lu crash diapain sama Peko sampai lu harus fisioterapi? Lu yang ngelindas orang kok lu yang perlu fisioterapi juga bingung gue.
Tapi udahlah, namanya playing victim. Marc Marquez sendiri kan udah gue bilang di part kedua seri Aragon GP kemarin, dia memilih ada di tengah-tengah. Bahkan soal permintaan maafnya Pecco, dia bilang saya sendiri sebenarnya cukup mengerti soal itu. Kenapa? Karena setiap poin di klasemen itu sangat penting. Dan kejadian crash ini ditambah dengan dampaknya dan seperti apa yang terjadi, perbedaan pendapatnya, saya rasa wajar ketika kondisi masih begitu emosi dan wartawan datang bertanya, yang kita keluarkan adalah pernyataan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan dengan benar. Kita harus menghormati itu karena wajar dia marah. Tetapi dia seharusnya mengatakan apa yang benar dan tepat untuk dikatakan. Karena itulah aturannya Ducati. Sepertinya dia sudah tahu juga. Jadi dia bilang dia harus mengatakan apa yang benar dan tepat. Ya memang permintaan maaf ini bisa dibilang terlambat, tetapi saya mengapresiasinya. Karena saya tahu adik saya itu bukan orang yang bermasalah. Adik saya itu nggak suka cari gara-gara. Dia cenderung membela adiknya tapi nggak menyalahkan Pecco. Lagi-lagi nggak menyalahkan Pecco. Ini yang sebenarnya menurut gue ada apa di antara kedua kakak beradik ini. Ditambah lagi Alex Marquez bilang alih-alih dia senang dengan kemenangan pertama kakaknya di Aragon, dia bilang dia sedih lihat kakaknya menang di podium. Menurut gue itu yang agak something off here. Ada yang aneh di sini. Ada apa dengan hubungan kakak beradik ini? Memang beberapa bulan lalu itu gue memang sempat dengar kabar bahwa Alex Marquez itu keluar dari rumah kakaknya. Dia keluar dari rumah Marc Marquez di Madrid. Memang kan Marc Marquez tinggal sama pacarnya di rumah itu. Dan Alex waktu itu dalam tanda kutip numpang. Sebenarnya mereka berdua tinggal di situ sebelum Marc Marquez punya pacar. Tapi Marc Marquez kan punya pacar, jadi pacarnya tuh tinggal di rumahnya Marc Marquez. Dan adanya ibarat kata jadi obat nyamuk lah di situ. Nah, ternyata Alex Marquez ini udah punya pacar juga. Jadi dia memilih untuk keluar dari rumahnya kakaknya. Jadi sepertinya pacarnya Alex Marquez ini, semoga gua salah, itu memiliki sedikit insecure dengan ibu Gemma. Pacarnya kakaknya Alex Marquez. Jadi Alex Marquez memutuskan untuk keluar dari rumahnya kakaknya dan dia tinggal di rumahnya sendiri. Gua nggak tahu apakah itu rumah dia beli ataukah dia sewa atau apa, gua nggak ngerti. Tapi yang jelas dia keluar dari rumah kakaknya. Itu beberapa bulan lalu. Sebenarnya waktu itu dia bilang, saya tidak akan selamanya bergantung sama kakak saya. Saya juga punya penghasilan yang meskipun tidak banyak, yang bisa untuk membeli rumah sendiri. Waktu itu dia bilangnya gitu. Gua nggak mencium ada konflik sih waktu itu. Tetapi setelah Aragon GP, gua mulai ngerti sedikit sepertinya ada yang salah dengan hubungan kedua kakak beradik ini. Karena adiknya alih-alih ikut senang dengan kemenangan pertama kakaknya setelah 1043 hari puasa tanpa kemenangan, dia bilang dia sedih lihat Marc Marquez hure-hure di podium. Jadi menurut gua kok something off here. Kita lihat hubungan dua kakak beradik ini setelah kemenangan kali ini. Karena menurut gua ada yang berbeda di antara keduanya. Karena Marc Marquez alih-alih benar-benar membela adiknya, dia justru nggak menyalahkan Pecco. Karena mungkin dia tahu rasanya berjuang untuk klasemen. Sementara Alex Marquez kan udah lama nggak merasakan berjuang untuk klasemen kan, untuk gelar. Jadi Marc Marquez bilang, saya sangat mengerti feelingnya Pecco itu seperti apa, dan saya sangat mengerti pilihannya Pecco seperti apa. Sebenarnya dia tahu bahwa Pecco nggak salah. Tapi karena itu adiknya dia masih bela-bela sedikit. Tapi bahwa dia nggak menyalahkan Pecco ini adalah 180 derajat dari dia di Portimao Clash yang terang-terangan ngomong di media bahwa kalau ada crash yang harus dihindari itu adalah salahnya Pecco. Sementara untuk kasusnya adiknya, dia bilang ya Pecco juga nggak salah sih, karena saya juga akan seperti itu. Jadi menurut gua sepertinya Marc Marquez udah mulai slow down untuk gimana caranya gua nabung santan instan baik, karena dia tahu bahwa santan instan baik itu penting untuk bisa memperbaiki dia punya arah karir dan arah nasib. Jadi, gue harap ini perubahan yang permanen. Sebenci-bencinya gue sama dia, gue itu selalu berharap dia bisa berubah. Dan gue melihat dia berubah, bahkan dalam beberapa minggu ini. Jadi, bahkan ketika dia dibu kemarin di podium, kita akan bahas nanti itu di part kedua, ada apa sebenarnya sampai dia dibu. Padahal di Mugello kemarin, dia baik-baik saja. Jadi, nanti kita bahas itu di part kedua. Marc Marquez sendiri, alih-alih keluar-keluar, dia bilang bahwa saya mendatangi pedoknya Honda, mengucapkan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan Honda juga. Ya, menurut gue itu adalah tanda bahwa dia sebagai maling kundang berterima kasih karena Honda melepas dia. Kalau Honda nggak mau lepas dia sama sekali untuk melepaskan kontrak dia yang masih sisa 1 tahun itu, dia mungkin nggak akan bisa menang di race ini. Karena dia pasti masih di Honda sekarang, menyelesaikan kontrak dia. Ini tahun terakhirnya dia di Honda mestinya kan.
Tapi karena dia putus kontrak dari Honda dan Honda mengizinkan dia, jadi dia datang ke Honda, nggak mau bilang terima kasih sih, tapi dia bilang ini adalah kemenangan kalian juga. Karena tanpa kalian mau melepaskan saya nggak akan merasakan kemenangan ini. Jadi ya, Papi Peripuik itu yang memuja-muji dia luar biasa. Jadi Papi Peripuik bilang, Honda itu mengikhlaskan Marc Marquez untuk pergi saking sayangnya Honda sama dia. Bahkan Honda harus mengorbankan kepentingannya demi keberlangsungan karir seorang Marc Marquez. Katanya. Habis itu dapat santan instan, tutup pedok, semua ridernya sakit. Nah loh, ada yang bilang jangan-jangan itu santan instan gara-gara ikut hure-hure Marc Marquez, memuja-muji Marc Marquez. Ya bisa jadi sih, who knows. Soalnya bukan kebetulan biasa loh itu tiba-tiba 2 ridernya sakit nggak jelas. Bener nggak sih? Gua aja sampai bingung kok bisa sakit dua-duanya. So, kita masuk dulu ke pabrikan terbapuk, Honda. Seperti yang gue bilang, Honda tutup pedok, nggak ada yang balapan ridernya di hari Minggu. Papa Yohan memutuskan untuk mundur di hari Sabtu karena di hari Jumat memang dia nggak turun trek. Katanya sih dia punya gangguan perut. Kalau menurut gue itu gejalanya adalah mencret-mencret. Tetapi di hari Sabtu pagi itu ternyata lebih parah. Dia sampai muntah-muntah. Jadi dokter bilang, no, lu harus istirahat. Jadinya ya dia mundur dari San Marino GP. Sisa Luca Marini ini yang diharap, ternyata hari Minggu sore pengumuman bahwa Luca Marini tidak bisa ikut balapan panjang. Memang dia ikut warm up, tapi ternyata setelah itu menurut diagnosa dokter dia kena virus. Jadi dia bangun dengan demam dan tubuhnya lemas, dia paksa warm up. Bagusnya dari Luca Marini adalah dia memaksakan dirinya. Dia masih sempat memaksakan dirinya, tapi setelah warm up dia memang benar-benar udah nggak bisa. Jadinya dokter bilang nggak bisa, dia harus istirahat. Jadi ya hampir bisa dibilang tutup pedok. Kalau nggak ada Stefan Bradl jadi wildcard di situ, ya tutup pedok total. Untungnya masih ada Stefan Bradl di situ, nggak apa-apa lah ya, jadi hore-hore di belakang. Jadi media sosialnya Honda itu masih sempat menjawab bahwa untungnya kami punya Bradl di sini, nggak totally tutup pedok sebenarnya. Jadi ya nggak ada data yang bisa diambil untuk San Marino GP, tetapi di tes Misano ya kita bahas aja lah sekalian tes Misano ya. Ini bakal panjang berarti kalau dengan tes Misano kita bahas. Perkara soal ban dan segala macam nanti kita bahas di podcast suka-suka atau terserah lah ya. Tetapi di tes Misano itu mereka menguji aero baru dan sasis baru. Nah, Papa Yohan kecewa dengan tes itu. Kenapa? Karena di tes Misano tahun lalu, masih ingat ketika Marc Marquez itu ngamuk-ngamuk karena yang nongol cuma sasis doang? Masih ingat? Yang datang itu satu lantai departemen pengembangannya Honda dari Jepang itu nongol semua, tapi nggak ada hasil apa-apa. Adanya Marc Marquez yang ngomel-ngomel di situ. Nah, kali ini Papa Yohan bilang, justru nggak ada yang signifikan karena sasis yang diuji ya sasis yang kemarin juga. Nggak ada yang baru. Yang baru itu cuman aeronya. Jadi dia bilang ya aeronya sih nggak masalah, lumayan bagus. Mungkin kita akan coba di Misano 2 di Emilia Romagna. Tetapi kalau soal sasisnya dan mesinnya terus terang saya kecewa karena nggak ada yang baru. Masalahnya adalah kita nggak bisa bikin tes private lagi sampai Valencia. Kenapa? Karena setelah seri Emilia Romagna, Misano 2, itu semuanya bakal away. Ke Indonesia, ke Jepang, Phillip Island, Buriram, Sepang. Baru ke Valencia. Jadi dia bilang udah nggak mungkin untuk melakukan tes private kecuali kita menunggu sampai tes Valencia. Nah itu lama. Makanya Papa Yohan bilang, saya kecewa. Jadi ditanya, kira-kira apa reaksinya Jepang ketika kamu tahu kamu kecewa? Ya, mereka melihatnya di muka saya. Mereka tahu saya kecewa. Tapi saya percaya mereka pasti kerja. Nah itu kan kemarin Papa Yohan bilang, ya dipindahin itu pusat pengembangannya ke Eropa biar nggak nunggu lama. Karena ternyata itu sasis dan mesin baru dan segala macam yang digadang-gadang itu nggak sempat dikirimin dari Jepang. Jadinya mereka nggak bisa menguji apapun yang totally new. Yang nongol itu cuma sasis lama, bukan sasis lama juga. Itu adalah sasis pilihan yang sempat nggak mereka pilih, tetapi diuji lagi dengan fairing baru. Ngerti? Jadi ini misalnya mereka punya 3 opsi sasis, dicoba semua di tes sebelumnya, mungkin di tes Aragon kah, di tes Misano sebelumnya yang tes private, tetapi itu nggak dipakai. Nah karena fairing baru nongol, mereka ujilah pakai sasis yang lama itu, yang nggak kepake. Jadi nggak ada sasis baru, nggak ada mesin baru, nah kecewa lah. Bradl ada, gue sempat mikir mungkin itu motor 2025, kagak, sama aja. Makanya Yohan Mir bilang, ya gitu deh.
Luca Marini ya seperti biasa, dia sedikit optimis. Dan gue bisa lihat bahwa Honda sangat mengapresiasi dia karena ketika Papa Yohan itu mengakhiri tesnya lebih cepat, jam 5 teng, bahkan jam 4.30 itu dia sudah tutup pedok, Luca Marini masih ngetrek. Jadi meskipun dia belum 100% fit, dia masih tetap menunaikan tugasnya sampai di menit-menit terakhir. Itu yang diapresiasi oleh Honda. Dan ditanya bagaimana dengan hasil tesnya. Jadi dia bilang, ya aero barunya bagus. Dan saya tidak sabar untuk mencobanya nanti di Misano kedua. So let's see. Kita akan bahas apa pendapatnya dia soal ban dan radio komunikasi nanti di podcast tersendiri. Kalian nanti sakit telinga kalau gue kelamaan ngomong di sini. So, karena Luca Marini tutup pedok, kita bahaslah langsung ke LCR Zarco. Jadi kan kalian tahu, itu balapan kan flag to flag. Nah, untungnya Johan Zarco bilang, saya puas dengan keputusan strategi kami untuk tidak mengganti motor dan tetap berada di track setelah hujan mulai turun. Untungnya ini balapan yang tidak berubah menjadi balapan yang sepenuhnya basah. Karena kan waktu itu dia memilih untuk tetap pakai motor keringnya. Jadi untungnya hujannya berhenti dan treknya cepat mengering. Jadi menurut dia ini keputusan strategi yang tepat dan saya puas dengan strategi saya. Jadi dia bilang kami berusaha mempertahankan posisi ke-12 dan bisa bawa pulang poin yang berharga. Jadi ini adalah strategi dan rencana yang sudah dikalkulasi dan ternyata itu membuahkan hasil. Race ini bagi saya adalah sebuah tantangan karena memang kondisi cuacanya tidak bisa memungkinkan kami untuk lebih cepat dan kami juga nggak bisa untuk battle. Jadi Zarco bilang, ya yang penting gue pulang bawa poin lah. Nah sama juga Takaki Nakagami, yang penting gue pulang bawa poin. Jadi Taka bilang, itu adalah balapan yang sulit. Untungnya kita bisa pulang bawa poin karena saya itu kesulitan selama akhir pekan. Dan sebenarnya nggak mudah juga bawa pulang poin seperti itu karena kondisi trek juga lumayan beresiko. Untungnya saya sudah bicara dengan kepala kru saya bagaimana strategi kalau hujan turun dan bagaimana strategi kalau hujan mulai reda. Sehingga strategi ini ternyata membuahkan hasil dan kami bisa bawa pulang poin. Karena memang selama akhir pekan itu saya kesulitan karena sering mengalami chatter dan itu agak sulit untuk diatasi dan terus terang saya cukup frustasi. Tapi ya udahlah, untungnya saya pulang bawa poin. Cuma itu aja dari Honda karena mereka cuma berdua. So kita pindahlah ke Yamaha. Yamaha kemarin mengumumkan bahwa Papa Alis akhirnya akan menjadi rider mereka untuk 2 tahun ke depan di tim Pramac. Artinya Papa Alis akan menjadi rider tim pabrikan yang dititipkan ke Pramac. Ini ala-ala Jorge Martin di Ducati. Jadi dibayar oleh pabrikan tetapi dititipkan ke Pramac. Nah, teammate-nya ini gosipnya akan diumumkan di Misano 2. Sebenarnya agak membingungkan karena memang gosip sepoi-sepoi awalnya memang Pramac kekeh untuk ngambil Tony Arbolino karena KTP-nya adalah KTPI. Tetapi DPRD tingkat pusat dan promotornya Phillip Island itu memaksakan Papa Pip. Masalahnya Papa Pip alih-alih berterima kasih malah ngedumel. Jadi dia bilang saya nggak mau dipilih cuma gara-gara paspor saya. Nah, itu karena dia sibuk nyindir-nyindir DPRD tingkat pusat. Gosipnya Opa Espeleta agak sebel sama itu. So kita lihatlah nanti akan seperti apa. Karena memang Gino Borsoi itu bilang bahwa mereka itu kemungkinan akan mengumumkan line up ridernya di Misano 1 dan Misano 2. Pokoknya di akhir September paling lambat. Dan sekarang mereka akan fokus untuk membangun tim Moto2. Artinya tahun depan Pramac akan membuat tim di Moto2 yang kemungkinan akan menggantikan tim Master Camp VR46. Nah ini artinya VR46 Academy totally akan putus hubungan dengan Yamaha. Kecuali Bebe Vale itu masih tetap menjadi brand ambasadornya Yamaha. Sebenarnya agak aneh sih, banyak ABR bilang, ya ngapain Bebe Vale mau? Ya nggak bisa juga Bebe Vale bilang enggak. Kenapa? Karena dia utang budi sama Yamaha. Dia nggak bisa nolak. Meskipun pada akhirnya kalau dia nongol di track, dia nggak pernah ke pedok Yamaha. Karena kan anak-anak dia semua di Ducati. Yamaha loh membuang Morbidelli. Coba Morbidelli kemarin nggak dibuang, ya mungkin dia masih bisa mampir ke Yamaha. Masalahnya nggak ada sama sekali anaknya yang di Yamaha. Ya ngapain dia ke sana coba? Masuk di akal? Banyak yang bilang itu gara-gara duit, dia juga nggak mau duit. Cuma masalahnya adalah dia utang budi sama Yamaha. Jadi selama Yamaha masih menunjuk dia sebagai brand ambassador, dia akan mengiyakan.
memang agak sedikit rancu sih kalau Bebe Vale jadi brand ambassador di sana. Tapi ya Bebe Vale juga nggak bisa menolak. Jadi itu nanti terserah Yamaha. Kalau memang mereka sudah fix dengan Pramac, artinya VR46 totally akan putus hubungan dengan Yamaha. Ya mungkin itu alasannya Yamaha untuk mulai putus hubungan dengan Bebe Vale. Jadinya Bebe Vale juga udah nggak punya santan instan ke Yamaha karena dia sudah membayar semua yang diperlukan oleh Yamaha. Sementara VR46 Academy itu lagi membayar utang santan instan mereka tahun ini. Jadi ya kita juga nggak bisa paksakan bahwa mereka harus bagus banget tahun ini karena kan udah gue bilang dari kemarin-kemarin gue takutnya para ridernya yang harus bayar. Jadi ya seperti itulah. Jadi kemarin ada yang tanya, memangnya Bes sama Digi nggak pernah dapat KW1 apa? Mereka pernah dapat, kalian lihat. Bes sempat podium, sih. Digi ya beberapa kali bagus, sih. Jadi menurut gua bukan mereka nggak pernah dapat KW1, memang ya seperti itulah santan instan yang harus dibayar. Sorry to say, Digi ya memang nggak terlalu kerasa bayarnya. Bes itu yang berasa banget dia harus bayar. Kan udah gue bilang dari awal musim, gue takutnya Bes yang jadi korban. Luca Marini ya memang pada dasarnya dia harus membayar, tapi ya seperti itulah, nggak terlalu kelihatan dia membayarnya karena memang Honda ya emang lagi bapuk. Jadi ya semoga dengan berakhirnya tahun ini lunas pula utangnya VR46 Academy ke Yamaha. Semoga. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Mbak Yu, David Munoz katanya bakal ke Yamaha beneran untuk jadi kepala krunya Rins. Sebenarnya ini kabar udah lama banget ada, tapi waktu itu VR46 itu memutuskan untuk menahan David Munoz karena untuk jaga-jaga menjadi kepala krunya Bes di Aprilia. Tetapi Papi Pririvola, nanti kita bahas di bagian Aprilia, nampaknya nggak mau mengganti kepala kru mantannya Papa Nina. Jadi posisinya Bes ini kan akan menggantikan Papa Nina. Nah, kepala krunya Papa Nina ini yang nggak mau diganti sama Papi Pririvola. Jadinya David Munoz mau nggak mau harus dilepas. Kenapa? Karena Ducati itu nggak berencana untuk tetap memakai David Munoz untuk di Gian Antonio. Jadi VR46 mau nggak mau harus melepas David Munoz karena Flamini itu akan dipertahankan bersama Morbidelli. Dan akhirnya David Munoz sepakat dengan Yamaha untuk menjadi kepala krunya Papa Lucas untuk tahun depan. Ini sebenarnya sudah lama ditawari oleh Yamaha, tapi David Munoz masih pikir-pikir karena VR46 itu punya rencana untuk dia, dan David Munoz memang lebih nyaman sama Bebe Vale karena kan dia emang udah lama kerja sama Bebe Vale. Dia ini kan mantan kepala krunya Luca Marini kemarin sih. Mulai dari Moto2 dia itu mantan kepala krunya Pecco kalau nggak salah ya. Jadi memang dia sangat terikat sama VR46. Dan gua nggak tahu apakah ini bagian dari Yamaha untuk tetap terkoneksi dengan VR46, gua nggak ngerti juga. Tetapi mari kita bahas soal balapan San Marino GP. Papa Lucas. Jadi Papa Lucas ini adalah rider yang sorry to say salah strategi. Kalau Snectaro memutuskan untuk tetap bertahan di trek, dia memutuskan untuk mengganti motornya dan ujung-ujungnya dia 2 kali ganti motor karena hujannya berhenti dan dia harus ganti motor ke motor kering lagi. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sangat sulit karena saya memutuskan untuk mengganti motor masuk di pit. Tapi begitu keluarlah adalah hujannya berhenti. Jadi karena saya memaksa untuk tetap memakai motor basah di trek yang mulai mengering, saya jadi sangat lambat. Jadinya saya memutuskan untuk masuk pit lagi untuk ganti ke motor kering. Setelahnya itu sebenarnya lumayan bagus sih, saya lumayan cepat. Tapi ya hasilnya ya gitu deh. Udah terlanjur salah strategi mau apa. Nah sementara Snectaro dia memutuskan untuk tetap di trek karena dia lihat Pecco tetap di trek. Jadi dia bilang ini ada balapan yang sangat berat terutama karena di lap pertama hujan itu mulai turun. Saya sebenarnya sempat berpikir apakah saya mau masuk ke pit atau enggak. Tapi saya melihat sebagian besar rider di depan saya itu enggak ada yang masuk ke pit. Semuanya tetap di trek. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti apa keputusan mereka. Dan ternyata itu membuahkan hasil. Karena pada dasarnya kondisi hujan itu adalah kondisi yang tidak menguntungkan saya. Tetapi pilihan saya untuk tetap di trek itu ternyata membuahkan hasil dan untungnya juga treknya cepat mengering. Jadi ban kering yang saya pakai ketika hujan turun itu cepat beradaptasi dan saya bisa tetap cepat. Jadi di sepanjang weekend kemarin itu dia memakai aero di swing arm dan juga mode hole baru. Tahu nggak moncongnya motor yang berlubang?
Nah itu mereka pakai moncong yang lubangnya beda. Jadi gue bilang itu moncong baru dan aero di swing arm. Itu yang mereka uji sepanjang akhir pekan. Nah untuk tes Misano mereka ternyata menguji sasis baru dan aero baru. Gue nggak tahu aero yang mana lagi mereka uji, tapi yang jelas ada sasis baru dan beberapa part baru, plus juga throttle controller. Yang kemarin keluhannya adalah akselerasinya terlalu lambat. Nah sekarang menurut mereka akselerasinya bisa lebih cepat, langsung bereaksi motornya. Katanya mereka itu namanya throttle controller. Gua agak-agak cadel jadinya dibikin. Nah, kita pindahlah ke Aprilia, pabrikan terakhir. So, kita bahaslah pertama Papa Kembar. Papa Kembar ini 2 kali ganti motor juga. Dia memutuskan ganti motor karena dilihat Jorge Martin ganti motor, plus dia lihat Morbidelli crash. Jadi dia bilang saat start saya itu nggak kompetitif, terutama karena saya agak kesulitan untuk mengimbangi grup dan hujan mulai turun. Saya memutuskan untuk mengganti motor karena menurut saya nggak mau ambil resiko. Kondisi trek sangat beresiko untuk bisa mengendarai motor dengan ban slick di atas trek yang sangat basah. Jadi saya memutuskan untuk mengganti motor karena memang sepanjang akhir pekan ini kami itu sangat kesulitan dengan grip. Jadi kami selalu mengalami masalah cetar sepanjang akhir pekan. Nah ini yang disoroti oleh Papa Kembar. Aprilia kalau lewat tengah musim dan mulai memasuki race away itu mulai nongol masalah-masalahnya, ya overhead lah, ya inilah, ya itulah. Nah tahun ini masalahnya mereka selain overhead adalah cetar. Grip nggak ada, jadi sudah dari kapan itu mereka teriak-teriak minta diperbaiki, tapi ya Aprilianya gitu-gitu aja. Tapi ya begitulah. Papa Nina bilang, oh saya tidak menyalahkan strategi saya untuk masuk ke pit. Saya berpikir bahwa itu adalah keputusan terbaik saya untuk mengganti motor. Kenapa? Karena ketika hujan turun, saya bahkan tidak merasakan apapun dari motor saya. Jadi daripada saya crash, lebih baik saya ganti motor. Dan memang begitu saya keluar semuanya terasa lebih nyaman. Tetapi 2 lap setelahnya hujannya berhenti. Jadi ya ganti motor lagi kak. Intinya adalah saya memerlukan sensasi di atas motor. Kalau saya tidak bisa merasakan motornya ya saya ganti motor. Tapi yang jelas masalahnya tetap satu, grip. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Aprilia kemarin itu memang nggak nongol pakai motor baru. Katanya sih Savadori yang pakai itu motor baru. Mereka belum pakai motor baru karena ya cuman Raul Fernandez yang akan bertahan jadi rider mereka tahun depan. Jadi nggak ada guna juga mereka pakai motor baru. Jadi yang pakai motor baru kemarin itu adalah Savadori. Tetapi mereka menguji part-part untuk tahun depan. Katanya sih sasisnya, aeronya dan segala macam itu diuji di motor lama. Tetapi yang mesin barunya dan segala macamnya itu dipakai oleh Savadori katanya. Jadi mungkin untuk menjaga kerahasiaan pabrikan bisa jadi, gue nggak ngerti juga. Tapi yang pasti duo Aprilia ini ngomel-ngomel soal motor mereka. Papi Rivola membela diri. Jadi dia bilang yang pasti saya merasa kami lebih baik dari KTM. Nah loh, kan gue bingung. Apa hubungannya sama KTM? Jadi Papi Rivola bilang, cepat atau lambat kami akan mencapai performa yang kami inginkan. Targetnya adalah podium 2 di balapan minggu yang sampai sekarang sebenarnya ini sudah diselesaikan oleh Papa Nina sih di kota kemarin, bener nggak? Tetapi mungkin karena itu cuman satu-satunya jadi dianggap anomali, I don't know. Tetapi yang jelas Papi Rivola itu cukup percaya diri dengan motornya dan dia merasa motornya lebih baik dari KTM. Dan dia merasa dia adalah perusahaan yang lebih baik dari KTM. Kita mau membahas KTM kah? Oh enggak, itu akan masuk di part 2. Jadi KTM itu memang benar-benar dalam kondisi yang, sorry itu saya parah ternyata kondisi keuangannya. Dan Papi Rivola cukup percaya diri, dia bilang Aprilia nggak seburuk KTM. Itulah kenapa dia kekeh nggak mau ganti kepala kru untuk Marco Bes. Jadi David Munoz ditolak. Itulah kenapa David Munoz akhirnya dilepaskan oleh BB Vale untuk kalau lu mau pindah ke Yamaha ya silakan, karena memang Yamaha menawarkan gaji yang luar biasa. David Munoz itu sangat respect sama BB Vale. Kalau BB Vale nggak lepas dia nggak mau. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi ya kita lihatlah nanti Aprilia akan berkembang kemana dan bagaimana. Karena posisi riskannya Aprilia ini adalah di race away, di mana kondisi trek itu amat sangat panas, terutama kalau di Mandalika dan di Buriram itu panasnya luar biasa, ya maaf. Oh ya, di Sepang juga panas. Siapa yang pernah ke Sepang tuh panasnya lain loh, beda. Gue nggak tahu ya. Kalau lu di Jakarta
atau even di Palu itu beda panasnya sama kalau lu di Kuala Lumpur. Agak beda panasnya. Panasnya panas lembab nggak jelas gitu. Jadi menurutnya Papa Kembar ini amat sangat beresiko kalau Aprilia nggak segera memperbaiki diri. Nah masalahnya adalah kita lihat apakah Aprilia bisa dalam waktu dekat. Kenapa? Karena habis Emilia Romanya langsung pindah ke Indonesia, Mandalika, dan itu luar biasa panasnya. Nggak tahu kalau bakal hujan lagi sih, who knows. So, kita pindahlah ke Trackhouse. Kita pindah dulu ke Papa Alis. Papa Alis ini ternyata lagi digosipin ternyata sama anak-anak F1. Gue nggak ngerti kenapa digosipin sama anak-anak F1. Jadi dia ini lagi dihina-hina sama fans F1. Katanya dia adalah rider MotoGP yang menikahi saudara tirinya sendiri. Jadi gue nggak ngerti ini ada apa dan bagaimana. Jadi dia itu diejek karena dianggap memiliki hubungan yang tidak patut. Ya kalau lu pikir dia ada hubungan darah ya beda. Masalahnya saudara tirinya ini adalah beda bapak, beda mama. Jadi ya memang nggak ada hubungan sama sekali. Memang mereka itu hubungan jadi saudara cuman gara-gara orang tuanya nikah. Jadi Papa Alis ini adalah anak dari bapaknya dari pernikahan sebelumnya. Dan istrinya itu adalah anak dari ibu tirinya dari pernikahan sebelumnya. Jadi mereka berdua ini sama-sama bawa anak terus menikah. Akhirnya mereka berdua tinggal satu rumah, nah akhirnya pacaran lah, kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi bener-bener gak ada hubungan darah. Nah sementara di akun gosipnya F1 itu seolah-olah mereka ini ada hubungan darah. Meskipun namanya saudara tiri, mungkin dari bapaknya kah, mamanya, gitu pikirannya mereka. Itu yang pertama. Terus juga dia diejek karena dia jadi pembalap MotoGP tapi punya lisensi dokter gigi. Dan menurut mereka dia ini adalah rider yang agak random. Dokter gigi jadi pembalap motor, menikah sama saudara tiri. Para fans F1 menganggap dia ini adalah orang yang gak terkenal. Tetapi di Portugal dia itu terkenal, jadi ya maaf. Nah, Papa Alis ini adalah rider yang sangat puas dengan keputusannya untuk tidak mengganti motor. Makanya dia bilang, saya tidak pernah berpikir untuk mengganti motor ketika hujan mulai turun. Kenapa? Karena saya nggak mau kehilangan waktu di pit, terutama karena pit lane-nya Misano itu panjang banget. Itu amat sangat menghabiskan waktu, karena mereka kan punya batas kecepatan. Kalau di pit lane, lu nggak bisa cepet-cepet. Nah, itu pit lane-nya panjang banget katanya. Udah panjang banget, jadinya saya pasti akan kehilangan waktu di pit lane. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengganti motor sama sekali. Dan ternyata itu membuahkan hasil karena saya bawa pulang poin. Dan di sisi lain saya ada di grup di mana rider di depan saya itu selisihnya 5 detik dan rider di belakang saya itu selisihnya 10 detik. Jadi saya cenderung aman. Meskipun saya alon-alon asal kelakon, pelan-pelan yang penting finish, saya bawa pulang poin. Jadi dia bilang saya bersyukur bahwa saya diizinkan Aprilia untuk menguji part tahun depan. Dia masih dikasih kepercayaan oleh Aprilia untuk menguji part. Jadi dia menguji rear aero yang literally seperti sirip hiu. Gua nggak ngerti itu fungsinya apa, tapi yang jelas dia menguji itu. Dan dia katanya menguji swing arm baru juga. Tapi ya begitulah. Nah sekarang kita bahaslah rider terakhir, Raul Fernandez. Dia bilang penyesalan terbesarnya adalah mengganti motor. Jadi dia bilang kita harus mencontoh Marc Marquez. Kenapa? Karena dia selalu mengambil keputusan yang tepat. Jadi mestinya saya mengikuti dia, saya mencontoh dia. Pada dasarnya sebenarnya saya itu statnya lumayan bagus pakai motor kering. Saya juga bisa sedikit battle dengan sesama RSGP 24. Tetapi kesalahan saya adalah saya memutuskan mengganti motor ketika hujan turun. Dan itu adalah hal yang di luar rencana saya. Karena saya sebenarnya berencana untuk bisa melakukan battle dengan rider-rider di depan saya sampai finish. Tetapi pada akhirnya ya begitulah, saya ketinggalan jauh. Saya ketinggalan jauh karena saya memutuskan untuk mengganti motor. So itu aja part pertama kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. Sorry kalau ada yang nggak jelas. Recording gue kepotong-potong, ya tetangga berisik lah, kendaraan lewat lah, mood gue juga lagi kacau hari ini. Oke, see you next part guys, bye-bye.